Jadi Barcelona itu selain memberikan fasilitas sepak bola, mereka juga ingin memastikan calon-calon pemain ini dapat pendidikan formal. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas di peluit akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berkobar, bisa bicara gaya yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Aduh, ini baru bangun tidur ya, gue bisa gitu ya. Gue mimpi Liverpool juara tanpa Jurgen Klopp. Aneh banget tuh mimpi tuh asli dah. Kagak mimpi kali, Pip. Emang juara gila. Emang juara? Juara dong. Oh, ini. Guys, ada dosen sepak bola Om Sabto Haryo guys, tepuk tangan guys. Ini luar biasa nih. Boleh di zoom dulu ke close up dulu. Jadi ntar kelihatan ubannya jangan. Ya udah, segitu aja, jangan deket-deket close up-nya. Dengan kata-kata yang terpilih, tidak hanya menginformasikan tapi juga mengajak kita untuk berpikir. Mengajak kita untuk berpikir, mengajak kita untuk melihat sepak bola bukan hanya olahraga, tapi cermin dari sebuah bangsa. Dia adalah penulis yang tanpa lelah dan setiap tulisannya menghadirkan keindahan dalam kritik dan kecerdasan dalam laporan. Di dunia yang penuh sensasi, ia memilih untuk berbicara dengan ketenangan yang penuh arti. Sabto Haryo udah ada di sini. Gue kirain Hairil Anwar lu. Ini dia guys, selamat datang di Peluit Akhir ya, yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Dan jangan lupa buat nonton terus di Dance TV dan di YouTube. Kali ini udah kedatangan Om Sabto Haryo. Beliau adalah sosok yang pasti dihormati di kalangan sepak bola. Tulisan-tulisannya sekarang juga udah sekarang banting setir jadi atlet pedal ya Om. Mario, apa kabar Mario? Sehat alhamdulillah. Sehat. Nih Sehat senang. juga, Pip. Alhamdulillah. Makasih udah mampir. Mau nanya ini dulu Mario. Sekarang kan dulu yang dari mulai nulis, sekarang ada mulai YouTube yang gampang orang menerima informasi gitu. Lu ngelihat sekarang sisi sepak bola di iklim sportcaster, iklim pandit jurnalis seperti apa tuh? Mungkin sekarang bisa dibilang banyak kemudahan ya, karena kan informasi udah banyak. Lu bayangin zaman gue jadi reporter tuh kan, tahun 99 tuh gue. Wah, iya. Gue masuk tabloid bola kan pertama kali tuh, tantangannya berat banget ya. Nah. Maksudnya kan lu harus wawancara pakai kaset cetek gitu kan. Oh iya, dulu gitu. Mundurin lagi gitu. Tulis. Kalau gue nyatet pakai steno. Kalau ada gue steno. nulis, iya. Oh, iya. Tapi gue nyatet biasa lah. Pointers, nanti habis itu gue kembangin based on apa yang gue rekam itu. Itu tantangan satu dalam visualnya, dalam audionya. Terus visualnya juga kan, kita harus motret. Motret kan masih kamera bentuk cuci cetak. Oh, bukan handphone ya? Handphone belum? Belum, Yeah, belum. masih cuci cetak. Jadi gue kalau liputan tuh hari pertama gue datang ke tempat liputan, gue mesti tahu dulu di mana ada tempat untuk bisa cuci cetak. Karena kan begitu gue motret, gue cuci dulu, gue cetak dulu, gue scan dulu untuk bisa itu menjadi sebuah file, baru itu gue kirim ke Jakarta gitu. Jadi perjalanannya tuh sampai seperti itu. Tempat cuci cetak kan zaman dulu tutup jam berapa kan? Iya, sore-sore juga udah tutup kan. Pas itu gue bilang tuh, gue mau datang nih kayak agak malam nih, boleh nggak lo tolong hold buka? Ya udah kasih duit gitu kan, buka, baru cetak, kirim Jakarta, baru naik cetak gitu. Jadi betapa sulitnya zaman dulu tuh kita memberikan informasi gitu pada publik. Jadi wajar kalau pada saat itu emang tabloid bola ya salah satunya yang betul-betul dinantikan gitu kan, karena orang dulu kan nyari informasinya susah. Kita yang dapat akses langsung bisa wawancara, kita yang korespondensi langsung dengan klub gitu kan, mereka email gitu kan, ada berita apa dari sana gitu, terus kita buat lagi yang kayak gitu-gitu tuh salah satu tantangan jurnalis zaman dulu gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau kita ngelihat jurnalis zaman sekarang gitu ya,
ya iyalah kayak gitu aja kan, kita pengennya begitu kan. Iya, bener, kayak gitu aja kok ngeluh gitu kan. Kalau sekarang kan semua serba gampang ya istilahnya gitu. Cuman kan kita harus sadar juga bahwa ya ini memang keuntungan generasi sekarang, mendapatkan segala macam, gimana mereka bisa manfaatinnya. Begitu banyak info yang kita dapat, akhirnya memberikan kesulitan tersendiri dalam mencari angle juga kan. Semua orang dapat berita yang sama nih, kita cari angle-nya seperti apa. Nah itu kan dibutuhkan kreativitas juga. Jadi kalau komparasi zaman dulu susahnya tuh di lapangannya, kalau sekarang tuh memilih beritanya. Dan sekarang kan source yang bisa didapat oleh publik kan bisa langsung dari orang ya, lewat IG-nya, lewat YouTube-nya, atlet gitu kan, mereka bisa dapat informasi first hand langsung gitu loh. Jadi kenapa sekarang akhirnya media agak sulit bersaing juga, karena kan di bypass. Ya gue langsung aja ketemu sama narasumber, gue langsung aja lihat IG narasumber gitu kan. Jadi kalau tanya tadi kesulitan dan beda dunia zaman dulu dan sekarang, mungkin yang paling signifikan ya kayak gitu ya. Cara mencarikan berita, penyampaiannya, angle-angle apa yang dicari, dan gimana membuat lo bisa eksis terus di era sekarang, gempuran segala macam media platform yang sama membahas tentang bola, itu kan otomatis lu harus punya something special untuk lo tawarin gitu. Ini emang harus adaptasi juga ya, karena kalau masih pakai cara-cara lama ya sebenarnya benar juga, cuma ya kena sama era-era modern sekarang ya. Sekarang bayangin guys, dulu kan sampai harus liputan, ketemu, wawancara langsung. Sekarang tuh kayak udah bisa ngakses di mana aja ada, di YouTube ada, di Instagram. Jadi dulu gini deh, mungkin Om Sabto ketemu pemain legend atau apa, perjuangannya itu bener-bener susah gitu, bikin visa segala macam, rekomendasi, naik terbang. Sekarang Om, gue kadang-kadang ngelawak kan, stand up comedy, ketemu Justin Kluivert, ketemu Mendieta, ketemu ke Valencia, kayak gitu. Emang sedikit ada keuntungan di zaman sekarang, tapi makanya kita harus apresiasi yang senior gitu menurut gue. Nah, kalau lu ngerasa sekarang udah bisa adaptasi banget Om ngeliatnya Om? Mau nggak mau kita kan harus adaptasi, tidak hanya dalam teknologi ya. Teknologi kan udah beda banget ya. Sekarang dari handphone aja lo udah udah jadi video gitu kan, cepet banget gitu. Dulu kan harus over editor, harus prosesnya panjang lah. Dulu kan ada yang motret khusus, ada yang nulis khusus, ada yang bikin grafis sendiri. Itu kalau sekarang kan satu orang udah bisa ngerjain semua gitu kan. Itu mungkin bisa dibilang kesulitan yang dihadapi orang-orang lama ya terhadap ini. Cuman kan gimana kita adaptasi. Yang nggak bisa dibeli oleh orang adalah pengalaman. Kan? Nah, pengalaman itu gimana caranya kita bisa mengajarkan pengalaman itu ke yang muda-muda dan manfaatin apa yang kita kasih tahu ke mereka. Pengalaman tidak hanya bagaimana cara addressing people, bagaimana cara bertanya ke orang, bagaimana lo menghormati orang, bagaimana lo menjaga adab kan, yang kayak gitu-gitu kan lo nggak bisa belajar kan, lo harus betul-betul melewatinya sendiri gitu baru lo bisa. Dan gue senangnya sekarang gue dikelilingi oleh anak-anak muda, ya mau nggak mau gue ikutan harus agak sedikit turun muda juga kan. Kebetulan anak-anak gue tuh umurnya sama lah sama yang kerja di kantor gue sekarang gitu, umurnya sama mana gue. Ini aja udah kayak ngobrol sama anak nih. Jadi kita lagi ngobrol sama dosen guys. Tapi Om, kalau ngelihat dari perjalanan dari awal-awal gitu, yang paling menurut Om Sabto ini adalah, wah ini masterpiece gue nih yang pernah gue kerjain. Apa tuh? Ada gak? Masterpiece nih, wah ini karya gue yang paling keren nih. Kalau ya mungkin yang masih gue banggain sampai sekarang, ya gue pernah cerita ke lu juga ya, gue main ke La Masia itu. Wah ini. Gue main ke La Masia. Kalau liputan panjang, Piala Dunia begitu mah udah Piala Dunia standar inilah ya. Iya, banyak yang merasakan hal yang sama kan. Orang bilang Euro itu umroh, Piala Dunia itu naik haji, udah dua-duanya gitu. Iya benar. Itu kan punya tantangan tersendiri juga. Kayak misalnya gitu ya, gue liputan tuh kalau misalnya Euro tuh pasti 32 hari, 34 hari dalam liputan dari babak pertama sampai final tuh. Piala Dunia Brasil gue 42 hari di Brasil. Oh, pas Brasil ya. Dari datang ya nyewa apartemen gitu lama sama-sama gitu. Terus gimana kita ngeplot sebuah liputan untuk jadi sebuah tulisan. Itu kan kita harus research dulu kan. Bener. Tempat latihan Brasil di sini, tempat latihan Kroasia di sini, tempat latihan itu di mana. Kita atur, kita naik bus, naik nomor berapa, itu kan harus kita atur tuh. Gue berangkat jam segini, mereka latihan jam segini, kita datang ke situ untuk ngebagi itu
Karena kalau pertandingan ya, kalau pertandingan kan standar lo ke mix zone kan, standar lo habis liputan sebuah pertandingan, mix zone, pemain ada yang mau dicegat, ada yang enggak, gitu ya model-modelan begitu kan. Tapi kalau lo liputan panjang, lo ada sesi mereka berlatih di camp latihan itu kan, nah itu mereka lebih friendly tuh biasa pemain, makanya kita biasa ngejar mereka ke tempat latihan. Kalau latihannya deket-deket, waktu gua di Swiss tuh Piala Eropa yang Spanyol pertama kali juara 2008, Swiss Austria kan. Itu kan jaraknya tuh setengah jam lah dari masing-masing kota, tempat latihan. Jadi gue bisa hari ini gue ke tempat latihan ini, habis tempat latihan ini gue langsung liputan pertandingan tuh malamnya gitu. Jadi bisa ngatur kayak gitu. Nah gue menarik tuh di Polandia tuh 2012. Gue dari Warsawa mau liputan Jerman. Jerman ada di Gdansk. Gdansk itu sekitar 6,5 jam. 6,5 jam perjalanan naik kereta. Naik kereta 6,5 jam. Udah tuh. Dan gue kan selalu ngasih nomor telepon gue ke masing-masing asosiasi gitu kan. Jadi misalnya mereka update, oh nanti di jam hari ini yang akan press conference si ini dan si ini gitu. Wah, gue ngejar lah si Ozil sama sini misalnya gitu kan. Jalan tuh gue pagi kan jam 5 berangkat, jam 1 mereka latihan dan press conference-nya tuh. Perjalanan udah jam ke-6 tuh, setengah jam lagi nih gue nyampe kan. Masuk WhatsApp. Dulu masih SMS kali ya. SMS. Latihan tim ini dibatalkan. Anjir lu. Lu udah jalan 6 jam naik kereta, udah tinggal setengah jam nyampe lokasi, latihan dibatalkan. Jadi ada tantangan kayak gitu tuh kalau lo liputan panjang. Itu yang bikin pasti nggak terlupakan ya untuk liputan-liputan itu dan apa yang kita sajikan ke netizen lah. Tapi yang gue paling nggak bisa lupa ya yang gue bilang tadi, kunjungan ke La Masia itu. Nah ini ke La Masia tuh. Tapi tadi sebelum kita ke La Masia memang susah ya prosesnya dulu jadi wartawan, jadi jurnalis, jadi ngajarin ilmu juga. Berarti Om Sabto nih selain ngasih kita ilmu, ngasih pahala jariah juga. Berarti kan buat orang-orang yang bergelut di sepak bola. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Nah, kalau ke La Masia Om, gue waktu ke Spanyol juga tuh kayaknya nggak dapet deh akses ke La Masia. Emang agak susah tuh dan kayaknya orang-orang tertentu doang ke La Masia kan, di situ kan kayak pusat ilmunya mereka ya. Apa yang ada di La Masia? La Masia yang gue datengin itu La Masia yang original Pip. Yang kalau di samping stadion Camp Nou kan ada rumah tua tuh yang selalu difoto tuh, ada bentuk rumah Mediterranean kuno gitu deh. Itu tuh tempat menginap para pemain-pemain mereka. Yang di La Masia tuh ada 30 orang tuh, emang pemain-pemain terpilih. Tapi kan habis itu mereka ngebangun La Masia yang baru tuh, yang gedungnya tinggi berapa tingkat, ada di cat hitam apa tuh sekarang? Di lokasi baru itu. Nah, itu yang sekarang lebih terbuka untuk orang datang. Karena kan mereka udah lebih ngelihat kayaknya kita harus lebih diekspos lah. Ini jadi banyak yang datang. Kalau dulu kan mereka betul-betul bisa dibilang nggak semua orang bisa datang gitu. Itu gue butuh 3 tahun pendekatan buat sama Barcelona. Jadi pertama mereka sempet tur ke Asia gitu, ngobrol sama orang sana, bilang bahwa kita mau ke sana. Wah belum bisa, Indonesia belum dapat akses ke sana. Tahun kedua ketemu lagi gitu, sorry belum bisa kita kasih gitu. Tahun ketiga, oke, tabloid bola Indonesia, lo gue kasih full akses ke La Masia. Wah gila. Sampai 3 kali dulu. Sampai 3 kali tuh. Akhirnya dapat ke situ dan emang apa ya, puas lahir batin sih gue bisa meliput, karena yang gue tahu dari Barcelona tuh banyak banget yang mungkin awalnya nggak ke update ke orang gitu. Ada dibilang ada kayak pot gitu ya di pojok gitu, terus orang bilang ini pojok Messi. Iya, Messi dulu begitu datang 3 bulan pertama nangis mulu di pojokan, kayak gitu. Dibilang kayak gitu. Itu ada tuh di TikTok juga ada tuh, dicari tuh pojok Messi namanya. Pojok Messi di pojokan dia nangis terus karena merasa baru, belum ada temen, kan datang kan mudah banget kan dia ke situ. Jadi 3 bulan, hampir 6 bulan pertama dia nangis mulu di situ. Oh iya gitu. Terus mulai kamarnya Messi nggak ada, masuk ke atas, diliatin yang ini kamar Messi, ada bunk bed gitu kan, mereka berberapa gitu.
nih Messi dulu di sini itu dulu. Astaga, gue bilang kayak gitu. Ada ini nggak sampo yang udah pakai air gitu buat dikocok kalau udah mau habis nggak? Sabun ini yang ditumpuk. Sabun batangan. Udah tangan tahu. Yang baru ditumpuk kan yang lama biar nyambung gitu. Itu Masuk kamar Messi Om? masuk kamar Messi, masuk tempat mereka belajar, masuk tempat mereka makan, tempat mereka game room mereka buat main komputer gitu-gitu. Jadi gitu ya. jadi Barcelona itu selain memberikan fasilitas sepak bola, mereka juga ingin memastikan calon-calon pemain ini dapat pendidikan formal. Jadi misalnya lo Pip masuk gitu ya, terus lo suka pelajaran apa sih? Gue sukanya matematik gitu. Lo dicariin sekolah yang matematik memang gitu. Jadi keahlian orang itu di bidang tertentu tuh disuplai juga tuh ke Barcelona. Terus ini dia suka ilmu sains gitu. Pelajarannya nanti dimasukin ke sekolah yang sains gitu. Jadi pagi mereka latihan, habis latihan mereka makan, habis makan mereka sekolah. Habis sekolah balik lagi pagi, habis itu makan, habis itu latihan lagi sore. Rutinitas mereka tuh udah jelas banget lah. Jadi kan tidak semua pemain La Masia tuh bisa jadi pemain bola. Oh. Itu kan yang pasti kan begitu kan? Benar. Jadi yang bisa masuk ke tim inti itu mungkin cuma 2% Pip dari sekian banyak orang gitu yang bisa masuk. Sedikit sekali emang bisa masuk menembus tim inti. Nah, selebihnya mau kemana itu kan? Ada yang mau pindah ke klub lain, ada yang jadi pemain di klub lain, ada yang sama sekali nggak jadi pemain bola kan? Oh, iya. Karena dianggap memang tidak cukup untuk bisa jadi bola. Tapi berkat ilmu yang diberikan tadi, yang lu memberikan orang harapan tidak hanya menjadi pesepak bola, tapi jadi pribadi yang baik gitu kan. Diajarin tadi segala macam tuh sekolah, makanya nanti misalnya dia bisa jadi pelatih, bisa jadi pelatih, bisa jadi di bidang apa yang ada di Barcelona. Pokoknya difasilitasi bukan di sepak bolanya gitu. Jadi lu mengebangun orang tuh bukan melulu untuk jadi pesepak bola gitu. Karena nggak semua orang menjadi pesepak bola gitu. Keren. Dan selain dia nggak bisa main bola, yang jago juga banyak. Tapi nggak sesuai dengan filosofi Barcelona. Dia bilang, gue bilang ya, dia tunjukin nih, ini foto, ini pemain lebih kencang larinya dibandingkan siapa waktu itu dia contohin? Pedro lah misalnya. Ini larinya jauh lebih kencang dari Pedro. Pasnya jauh lebih bagus dari Xavi. Eksekusinya lebih bagus dari Iniesta. Tapi dia nggak cocok jadi pemain Barcelona. Segitunya ya? Sampai kayak gitu. Jadi kalau kok nggak cocoknya gimana, gue bilang. Kita melihat ada kecenderungan ini pemain bakal belagu kalau nanti jadi pemain. Juga? Iya, attitude juga. Jadi sesuai nggak sama filosofi Barcelona nih pemain-pemain muda ini. Jadi sampai segitunya. Makanya kalau kita ngeliat pemain-pemain Barcelona di lapangan di era Pep kan, kayaknya nggak ada yang belagu ya. Pemainnya kan kayaknya baik semua kan kayak gitu. Yang belagu kan Dani Alves yang datang dari luar kan. Itu orang luar. Iya. Kakamsinya kan baik-baik gitu kan. Jadi ya ilmu itu yang ternyata diterapkan oleh Barcelona untuk menjadikan pemain bola tuh sebagai pribadi yang luar biasa. Keren. Itu yang ada cuma keluar dari mulut Om Sabto tuh yang pernah ke sana gitu. Berarti Barcelona bukan cuma membangun orang buat jadi pemain bola ya, dia membangun manusia juga. Yes. Jadi dan masuk La Masia itu bukan berarti lu keluar jadi pemain bola. Kalau lu nggak bisa jadi pemain bola ya keluar lu jadi anak yang baik minimal ya. Iya. Kan ketika muncul di eranya Pep itu kan gue pas datang ke sana pas mereka baru dapat sextuple tuh. Habis treble, sextuple, terus kebetulan gue datang ke sana gue bilang, "Wih, Mas, La Masia lo edisi ini banyak banget nih pemain yang masuk nih yang menetas terus jadi pemain inti. Ini terjadi hanya berapa puluh tahun. Lo bisa masuk sampai 8 orang ke tim inti gitu. Biasanya cuma 1 orang, 2 orang gitu. Selebihnya nggak mungkin mereka bisa menembus tim inti gitu. Ini banyak. Makanya gue jamin 10 tahun ke depan nggak ada yang bakal masuk ke tim inti. Dan benar dari tahun 2010 itu baru muncul lagi tuh tahun 20-an tuh Carles Alena. Oh, itu juga cabut. Iya tuh banyak yang cabut kan. Itu baru muncul di 2020. Berarti anjir bener juga ya 10 tahun baru muncul pemain-pemain inti. Tapi kan emang lu nggak mungkin bisa ngelewatin Xavi kan. Kalau ada pemain bagus misalnya. Lah di atas gue Xavi, gue gak bisa main nih. Pas di posisi Iniesta bagus gitu. Ya di atas gue Iniesta gimana gue gedornya ya gitu kan. Di posisi tengah Busquets, belakang masih ada Pique sama Puyol. Kan emang lo muncul gitu tapi lo nggak bisa ngelewatin pemain-pemain senior lo. Jadi mereka dikasih pilihan untuk lo mau stay di tim B atau lo mau pindah klub gitu. Karena mungkin di tahun depan lo belum ada nih di tim inti gitu.
yang nggak sabar banyak yang cabut gitu kan, tapi yang sabar ya tetap stay di situ. Itu yang akhirnya melahirkan kualitas-kualitas Barcelona ya. Tapi tergantung SDM-nya juga ya. Kalau emang lagi ada Sesafi ya Iya. dapat bagus. Dia kalau nggak ada ya pernah era gelap juga tuh. Terus yang jendela Om katanya ada tuh. Oh, Jadi iya, jendela iya. lu kelihatan Camp Nou. Betul. Gimana itu ada kayak ada ruang Nih. ada ruang tengah gitu. Ruang tengah. Tiap pagi tuh jendelanya dibuka. Jendelanya dibuka tuh ke pemandangannya langsung Camp Nou-nya. Jadi tiap pagi mereka suruh ke situ. Lu masuk sini, aim lu cuma satu tuh, masuk ke situ tuh. Lu bermain di dalam situ gitu. Jadi ya motivasi buat para pemain gitu ya. Ketika lu pagi lu lihat, oh iya gua harus serius nih supaya gue bisa main di situ. Tiap hari mereka diliatin itu gitu. Itu dia yang bikin Barcelona itu karakter, emang seni. Di situ udah filosofi yang main, lukisan berjalan yang main di lapangan. Nah berarti kan kalau di La Masia tuh pasti Pep juga ada La Masia-nya, era Xavi juga. Tapi belakangan ini Om ada yang bilang gini, kayak Pep tuh ya dengan secara struktur bermain, karakternya itu kayak dia mah ngerusak sepak bola tuh kayak yang akhirnya jadi kayak Pep semua. Agak sedikit bosen lah kayak gitu. Itu gimana Om tanggapannya Om? Iya. Oh ya sebelumnya mungkin ada satu menarik juga tuh di ruang makan. Oh La Masia nih. Di ruang Masia makan dulu. La Masia itu ada foto-foto masing-masing alumni. Oh. Tapi tahun 86 ini aja nih pemain-pemainnya siapa gitu. Habis itu 87 ini dari 80 gitu kan. Dari 80 sampai waktu itu 2010 gitu. Mana menurut lo, gue tanya ke direkturnya La Masia kan, mana menurut lo yang paling penting generasinya yang mana? Gue pikir yang ada Iniesta, ada Xavi. Enggak, ditunjuk ke tahun 86 kalau nggak salah. Ditunjuk itu. Siapa tuh? Ada Pep sih, ada Pep, ada si Villanova, ada si Altimira. Sergi Barjuan kali. Belum kayaknya, belum. Pokoknya yang ngetop dikit lah cuma. Kenapa dia nunjuk ke itu? Ternyata pada saat latihan itu, Pep Guardiola, Tito Villanova sama Altimira tuh pelatih kipernya kayak sahabatan kan. Terus mereka berjanji, kita mungkin akan mencar nih. Gue mungkin kemana. Tapi kita bertiga janji ya, begitu kita udah jadi pelatih, kita balik ke sini, kita gedein Barcelona bareng-bareng. Tiga-tiganya tim treble sextuple gitu. Asistennya Villanova, pelatihnya Pep, pelatih kipernya Altimira. Anjir. Merinding guys. Ini kita lagi kayak diceritain namanya bapak guys ya. Bapak yang sukses gitu. Ini bapak dulu gini. Lagi di teras ya. Iya. Tapi ngomongin sepak bola. Kalau yang tadi Om akhirnya kan terus dia kan benar dia membuat sebuah tim yang untouchable kan. Di tahun itu tuh kita kayak nggak lihat cacatnya nih timnya. Bisa main seindah itu, orang bisa jatuh cinta sama sepak bola tuh ya karena nonton permainannya Barcelona di era itu kan. Wah gila, defense-nya rapi, nyerangnya luar biasa, indah lah dari sisi itu. Emang ini Pep menjadi pelatih yang bisa membuat sebuah sistem atau plan A untuk nggak bisa diganggu sama tim lain. Plan A dia gitu. Cuman gue selalu bilang dari dulu lah, gue nulis di tabloid bola lah, sampai sekarang gue bilang Pep itu nggak punya plan B. Ketika tim lo nggak jalan, deadlock lah, bingung lo nggak punya strategi berbeda untuk bisa, karena lo kan emang betul-betul mengandalkan strategi. Cuman wajar juga ketika dia nggak nyari plan B, karena plan A lo jalan terus kan. Ketika sebuah plan berjalan, buat apa gue nanti cari plan lain? Orang ada yang bisa ngalahin plan gue ini. Jadi wajar ketika dia stuck dengan plannya dia itu, si Pep Guardiola, dan turun akhirnya ke Arteta ngelatih segala macam pemain-pemain atau pelatih-pelatih yang pernah bersinggungan dengan Pep kan cara melatihnya mirip gitu kan, karena possession based, selalu satu lapangan dibagi berapa kotak, cara bermainnya sama gitu kan. Cuman mereka kan terkendala ketika muncul anti teori dari Mourinho kan, waktu si Inter, orang bilang dengan istilah parkir bus, tapi kan sekarang jadi low block, mid block ya segala macam lah kayak gitu kan. Tapi kan dulu kan orang bilangnya parkir bus. Tapi kan kita nggak nyalain juga orang. Lu main bertahan emang gampang, main bertahan nggak gampang juga kan. Lu butuh seni juga, lu butuh disiplin tinggi untuk bertahan. Dan akhirnya strategi Pep tuh bisa terpatahkan gitu. Tapi emang
lo bermain seperti itu, kemungkinan lo untuk menang karena lo possession bolanya banyak, lo create chance banyak, emang persentase lo untuk menang lebih besar gitu. Makanya banyak yang tetap stick dengan seperti itu gitu. Cuman kan ketika lo sudah menemukan anti teorinya, orang akan lebih mudah untuk bisa ngakalin lo gitu. Ya kayak si Arteta lah, kalau main di Premier League kan semua lawannya dia kan pasti low block, dia nggak bisa ngebongkar pertahanan, muter-muter aja di sepertiga terakhir kan. Makanya orang bilang, ya lo ngerusak sepak bola dalam artian lo cuma punya plan ini doang nih. Tapi begitu lo nggak jalan, apa sih yang lo bisa tawarkan untuk bisa ngubah ini? Anti teori apa lagi yang lo bisa lawan pelatih-pelatih yang munculin skema seperti itu gitu. Ini menarik nih kalau Pepnya itu punyanya plan A doang ya, dan plan A-nya emang selalu menang, tapi ketika kalah atau deadlock dia nggak punya opsi lain, berarti dia miskin taktik dong. Nah. Iya, gue pernah bilang kan waktu itu. Beda. Seru. Taktik dia brilian betul, tapi dia nggak punya cadangan taktik. Nah itulah lebih kayak gitu. Bukan dia miskin taktik. Dia revolusioner lah dalam melatih tim. Semua tim tuh bisa dibuat dominan di semua liga. City yang tadinya kita nggak tahu lah City kayak gimana, Toto bisa dominan seperti itu, bisa main cantik seperti Barcelona yang dimain di Premier League. Itu kan awalnya orang nggak ada yang percaya bisa, tapi dia bisa melakukan itu. Artinya dia punya kemampuan untuk membuat strategi itu gitu. Cuman ketika strategi lo dipatahkan lawan, agak susah juga nih buat Guardiola. Jadi gue suka bilang ya in a way miskin taktiknya, dia nggak punya cadangan strategi untuk mengubah itu. Untuk ketika plan A lo nggak jalan, plan B lo apa? Gue selalu bilang miskin taktiknya Pep tuh seperti itu gitu. Tapi untuk mengeluarkan plan A-nya, memang lo butuh pemikiran luar biasa. Jadi bukan miskin taktik, dia nggak punya taktik, tapi ketika taktik lo berhenti, lo susah untuk bisa keluar dari taktik itu. Nah, ini seru nih guys. Karena gue juga sering bahas Pep guys. Karena kalau ada pertanyaan gini gimana Om? Berarti jangan-jangan Pep ini didukung dengan SDM atau pemain-pemain yang harus top juga dong? Harus sesuai dengan mainnya dia. Kayak City kan sebetulnya mungkin awalnya nggak top banget gitu, tapi di bawah dia jadi top banget. Ya kayak bicara De Bruyne jadi kayak gitu, ya Foden lah, pemain-pemain yang jadi luar biasa di City, ya Kyle Walker lah, Rodri di Atletico bagus gitu, tapi begitu City kan jadi luar biasa gitu. Gue mau pemain-pemain ini mungkin belum 100% kualitasnya, dia ambil tuh di 80%, di 75%, tapi dia bisa membuat mereka jadi 100% semua tuh. Itu yang hebatnya Pep. Tapi in order untuk bisa bermain seperti itu, ya dia butuh elemen-elemen yang pemain-pemain seperti ini. Jadi dia akan jalan kalau pemain-pemainnya semuanya pilihan dia. Iya. Nah Arsenal kan bagus. Si Arteta kan ada murid-muridnya juga lah, irisan-irisan Pep gitu. Nah itu kenapa tuh Arsenal sekarang sejauh ini konsisten di peringkat 2, konsistennya di peringkat 2. Nah ini masih ada Pep-Pepnya nih. Iya. Ya, gue kan selalu tim yang Artetain. Kalau misalnya ada orang rame Arteta out gitu, gue tetap Artetain gitu. Nggak berhasilnya dia untuk bisa mematahkan dominasi. Siapa sih yang bisa matahin dominasi Pep di Premier League? Di era Klopp 8 tahun loh. Sekali juaranya. Sekali loh. Dia bisa mematahkan dominasi Pep. Dia udah 97 poin nggak juara loh. Kurang apa sih? Ya karena ada Pep. Pep yang bisa 98 poin gitu kan, yang beda 1 poin. Terus yang tipis-tipis poinnya itu gue bilang selama ada Pep, pelatih manapun akan sulit untuk bisa lewatin dia. Sampai akhirnya Arne Slot ya. Karena emang tim Pep lagi hancur banget lah di musim ini, nggak ada Rodri ya, segala macam, pemain mulai jenuh dan lain-lain. Itu mungkin faktor lain gitu. Cuman sekarang udah naik lagi, udah mulai ngejar lagi, udah mulai menjadi City yang ngebut di paruh kedua musim kan. Itu nunjukin ya Pep tetap bisa membuat timnya tuh seperti itu gitu. Nah, untuk berada di peringkat 2 terus-terusan seperti Arteta dengan materi pemain yang menurut gua big playernya siapa sih di Arsenal? Saka paling sih. Paling Saka. Iya, Odegaard ya. Odegaard setengah-setengah lah. Saliba lah diomongin. Setengah-setengah. Lu bisa nyebut paling 3, 4 lah maksimal pemain. Tapi dia bisa konsisten di peringkat 2. Gue tetap melihat ini pelatih bagus, pelatih jago gitu. Cuman emang belum lengkap puzzle-nya untuk jadi juara gitu. Ya kalau orang bilang dia butuh striker,
ya jelas dia butuh striker gitu untuk bisa melengkapi itu gitu. Di tengah badai cedera pemainnya, dia tetap bisa menjaga timnya tetap berada di peringkat 2, bisa masuk ke semifinal Liga Champion. Itu nggak mudah menurut gue ya, dengan materi Arsenal seperti itu, dia bisa tetap menjaga tim itu selalu di jalur juara dalam 3 musim berturut-turut. Arsenal sebelum Arteta dan sesudah Arteta kan Arsenal yang berbeda sekali dari cara bermain kan. Pertama gue udah lihat cara mainnya, wah mainnya jadi nih, tapi pemain-pemainnya belum lengkap nih. Mulai naik di tahun kedua, tahun ketiga udah langsung peringkat 2, sekarang peringkat 2 masih nggak ya? mau di situ udah mepet itu soalnya tuh. Ini kalau Liverpool udah 20 kali, ini kan baru aja tuh kayak proses transisi ya dari Klopp ke Arne Slot gitu. Nah ini kayak mulus-mulus aja tuh, apa sih yang terjadi tuh di Liverpool? Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?